setelah 2 tahun berlalu, satu persatu keluarga saya meninggal secara tak wajar. Dimulai dari anak saya yang bungsu, lalu kemudian dengan anak tengah saya, lalu kemudian dengan anak sulung saya. Setelah itu terakhir istri saya. Istri saya. Empat-empatnya meninggal dunia secara tidak wajar. Itu mohon maaf, itu dalam setahun terjadi berturut-turut? Ya, dalam setahun itu 4 anggota keluarga saya meninggal. Mas tolong dia, Mas. Dia udah 2 hari sakitnya kayak begini terus. Udah, nanti dia juga sembuh sendiri kok. Iya, kata dokter klinik memang dia nggak kenapa-napa. Tapi tes darahnya juga semua normal. Udah, pokoknya sekarang aku mau ke koko dulu. Nanti aku balik. Mas, nggak bisa. Kamu harus urusin dulu anak kita. Gimana sih kamu, Mas? Apa aku harus panggil Ustadz ya? Karena ini tuh aneh. Dengar ya, jangan coba-coba kamu panggil Ustadz kesini. Ngerti? Apa kamu tega ngeliat dia terus-terusan sakit kayak begini, Mas? Kamu ini bawel ya. Kan udah dikasih tahu tadi. Suruh tidur aja, nanti juga sembuh. Maaf Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya cari beras merah organik ada? Sebentar ya, saya lihat dulu di gudang, barangkali masih ada. Maaf Mas, ternyata berasnya udah habis di gudang. Yaudah, nggak apa-apa Bu, saya nyari tempat lain. Makasih ya. Maaf ya Mas ya. Mbak, telurnya seperapat ya? Oh iya Bu. Ini Bu telurnya. Saya berasnya seliter. Oh iya Bu. Emang laku banget toko. Tapi lihat, sebentar lagi loh. Ya coba cari Bu. Bapak Bu, 1 bungkus. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Kenapa, Mbak? Banyak belatung. Hah? Mana belatung? Ada belatung tuh diberi. Ih, telurnya mau busuk ya. Telurnya mau busuk semua. Ada apa Ibu? Ih, mau busuk. Telurnya mau busuk semua ini gimana? Kamu jual beras busuk ya? Apa Bu? Ini Pak nih beras saya nih banyak belatung nih lihat nih Pak. Lihat nih telurnya Tenang Bu, tenang Bu, tenang. Ini saya juga tidak tahu kalau begini. Itu curang ya? Mau jual barang bekas dan busuk ke kita? Saya nggak jadi beli deh. Kita datang aja. Benar. Ayo kita usah jadi diri. Sebentar Bu. Udah biarin aja, kasih harga yang mahal. Kalau dia butuh juga pasti dibeli kan, ya nggak? Ya udah, ya. Aku ini seneng banget tau nggak Tiara? Semenjak toko sebelah saingan kita itu tutup dan bangkrut, warung kita jadi rame sekarang, toko kita. Kamu aneh banget sih, Mas. Orang lain bangkrut kok malah seneng. Aneh gimana sih kamu? Dia itu kan pesaing kita. Semenjak tokonya buka, kita nggak laku tokonya. Mas, aku kayak pengen bawa dia ke Ustadz deh. Kalau kamu nggak bolehin Ustadz kesini. Karena aku nggak tega lihat dia sakit. Ayo, saya. Nggak usah. Bawa masuk aja, bawa masuk. Enggak, Mas. Aku akan nurut sama kamu. Aku pengen dia sembuh. Gak bisa sana. Kamu kenapa sih kok sekarang kamu kasar sama aku? Karena kamu gak pernah nurut sama aku, makanya aku kasar sama kamu. Setelah itu 2 bulan kemudian, anak tengah saya di dalam rumah itu seperti ada yang mengganggunya. Kemudian dia pernah bercerita kepada saya beberapa kali bahwa ada banyak makhluk yang mendatangi dia. Sampai akhirnya suatu saat saya melihat dia di dalam kamarnya sudah meninggal. Seperti tidak bisa bernapas.
Kakak kangen kamu. Nadia, kakak kangen kamu. Nadia, tunggu. Ada dia. Kakak kangen banget sama kamu. Ah, lepasin! Ibu, tolong! Sasa? Kalian apakan anakku, Sasa? Ayo Sasa, bangun Sasa. Kalian apakan? Dia adalah milikku. Dan malam ini, kamu lupa memberikan kepala-kepala ayam itu kepadaku. Aku butuh darah dan isi tubuh dari anakmu sebagai gantinya. Untuk pasukanku dan seluruh penjaga setiamu. Tapi lihat apa yang kamu dapat sekarang. Kamu akan menjadi tambah kaya raya. Dan saingan bisnismu sekarang sudah kalah. Sekarang, apa semua kekayaan dan kejayaan ini sudah puas untukmu? Aku pengen lebih kaya lagi. Kenapa kalian semua cepet banget tinggalin ibu saya? Mas, kenapa semua anak-anak aku matinya kayak begini? Apa yang terjadi sama Syasha? Kamu ketemu sama Syasha di mana, Mas? Diam kamu. Ini semua udah takdir. Aku juga pedih melihat Sasa seperti ini meninggalnya. Aku bukan dia di dalam kamar sudah seperti ini. Bu. Baru selang 2 bulan, anaknya sudah meninggal lagi. Bu, kata yang mandiin jenazah, badannya itu dingin, udah gitu biru-biru, matanya nggak bisa ketutup. Udah baca-baca doa, baru matanya bisa ketutup. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya Bu meninggalnya? Jangan-jangan ini tumbal. Padahal di perjanjian Mas dengan si sang siluman ini nggak ada ya. Kalau mereka akan atau dia ini akan makan korban keluarga, nggak ada. Tidak ada, karena dalam perjanjian saya itu hanya melakukan persetubuhan, kemudian menyiapkan tumbal 10 kepala ayam. Kamu ngapain di situ? Hah? Sini. Bapak sudah bilang sama kamu. Jauhi gudang itu. Pak, sebenarnya di dalam apa sih? Kenapa Bapak ngasihin ke kita? Kamu ini sudah mulai menantang Bapak ya? Adik-adik aku tuh meninggal. Kata orang matinya itu nggak wajar. Di sekolah aku diomongin terus. Kamu jangan dengerin omongan orang. Kamu ini anak orang kaya tau nggak? Mereka itu iri sama kamu. Kamu punya handphone baru, bisa beli apa aja. Sedangkan mereka nggak bisa beli apa-apa. Ayo masuk sana. Masuk. Bapak bawa banyak kepala ayam di dalam gudang, Bu. Aneh. Kemarin ibu juga diserang sama ayam tanpa wajah di sini. Kenapa ayam ya, Bu? Udah kamu sekarang pergi ke kamar kamu, nanti biar ibu yang periksa. Iya, Bu. Sebenarnya di dalam gudang ada apa ya? Aku intip aja deh. Nggak bisa dibuka. Tolong. Buka pintunya. Kalau kamu sudah bersamaku, kamu biarkan apapun yang terjadi dengan mereka. Tolong, sakit! Tolong, Bu! Budi, kamu kenapa, nak? Buka! Budi! Budi!
Lalu yang terakhir yang sulung itu dia terjatuh ke dalam sumur di belakang rumah. Budi, Mas. Budi nyemplung sumur. Iya, tapi dia sudah meninggal. Enggak, masih hidup. Kamu tolongin dia. Kenapa sih kamu nggak tolongin dia? Tolong, Mas. Aku minta tolongin dia. Anakku. Ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Kenapa kamu harus ambil semuanya? Semua anak-anakku meninggal. Kenapa bukan aku saja ibunya? Aku tidak mau ditinggal mereka. Kamu yang kuat ya Tiara. Semua ini pasti ada hikmahnya. Bapak pikir sudah cukup tragedi terjadi sama keluarga kamu. Sekarang Bapak kehilangan semua cucu-cucu Bapak. Makanya Bapak minta kepada Pak Ustadz untuk bimbing kamu mengaji di rumah. Biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mendiang istri? Mendiang istri hanya beberapa bulan setelah kematian anak sulung saya itu yang terakhir. Istri saya sakit dengan badan membiru semua. Hampir sama dengan anak kedua saya yang di tengah. Iya. Seperti kehabisan napas, seperti mungkin bisa dibilang seperti dibekap. Ngapain kamu di sini? Lancang kamu ya. Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah masuk gudang ini dan injak ruangan ini. Cerita sama aku, Mas. Apa semua ini? Kamu melakukan persugihan dan anak-anak kita jadi korbannya? Iya kan? Jadi apa yang tetangga kita semua bilang itu benar? Jawab, Mas, jawab! Kamu jangan bikin masalah ya. Kamu hidup sama aku kan bahagia. Nikmatin aja. Enggak, aku gak bahagia kalau aku harus kehilangan semua anak-anak aku. Kamu bikin dia marah tau gak? Lepasin, Mas, lepasin aku! Aku gak mau di sini, Mas. Aku mau pulang. Kalau emang kemauan kamu itu, kamu mau pulang, silakan. Saya nggak butuh istri bodoh kayak kamu. Aku juga gak mau balik ke sini lagi, Mas. Kamu siapa? Pergi! Aku takut, Mas. Ada setan. Kamu ini. Kamu sekarang istirahat di kamar ya. Aku anterin. Gak mau, aku takut. Aku gak berani, Mas. Aku takut. Kamu tenang aja. Kamu ntar akan ketemu dengan anak-anak kamu. Ya? Pertama kali pertapaan di goa ini dan ketemu sama siluman ini atas anjuran Teman saya teman kamu sudah kaya sebelumnya gara-gara ini. sudah. Apa ada yang kehilangan juga dia seperti keluarga, anggota keluarga? Dia tidak sepenuhnya jujur karena dia teman lain daerah. Saya hanya bercerita kepada dia bagaimana kehancuran bisnis saya, lalu saya berbilang, saya nggak bisa seperti ini, saya harus... Apinya makin besar. Udah, stop, percuma. Gak bisa dipademin, stop, bahaya. Aduh, rumah saya, kebakaran, rumah saya. Aduh, harta gua habis nih. Aduh. Bapak, sabar, Pak.
Bahaya Pak, bahaya Pak. Bahaya, Pak. Toko Bapak juga kebakaran Pak. Aduh, Bang. Saran saya, Pak Roni harus banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran dan selalu ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, nak. Pak Ustaz. Penyesalan datangnya terlambat. Dunia membutakan saya. Harta dan kekayaan membutakan iman dan hati saya. Sekaya-kayanya berhubungan dengan makhluk gaib, itu yang datang hanyalah hinaan dan azab dari Allah. Seandainya dunia bisa diputar, saya akan lebih memilih hidup sederhana bersama anak dan istri saya.